Nah, kembali ke pagi sebelum Sohe diculik. Wati sebagai pemilik rumah 405 segera memeriksanya karena nggak lama lagi akan ada penyewa baru. Namun tiba-tiba dokter yang menangani kejiwaan Tae-hun nelpon karena Tae-hun sudah 3 kali nggak datang konsultasi. Alhasil Wati pun segera memeriksa kamar anaknya, membuatnya terkejut karena menemukan banyak foto Yeonju, termasuk lukisannya, membuatnya sangat panik. Segera menelpon anaknya, tapi sampai sore ponsel anaknya nggak kunjung aktif. Ya, gimana mau aktif kalau psikopat itu sibuk memandangi Sohe yang pingsan di kamar mandi. Nah, 12 jam setelah Sohe menghilang, Jiun ingin lapor polisi, tapi Kyungja menghentikan. Selain gak ada bukti, polisi juga gak akan bergerak sebelum orang dewasa hilangnya dalam 24 jam. Karena itu, mereka pun melakukan penyelidikan. Siapa tahu ada saksi yang melihat. Nah, bocah ini sempat melihat Batman malam itu sedang membawa motor Sohe. Ya, itu psikopat yang memindahkan motornya biar Sohe gak dicari di sana. Sementara satpam ini menjelaskan kalau pagi tadi polisi mendatangi rumah Wati karena nomor Tae-hun tercatat menelpon Yeonju sebelum Yeonju menghilang. Namun Wati yang melindungi anaknya malah berbohong bahwa ia kehilangan ponsel sehingga memakai ponsel anaknya untuk menagih uang sewa Yeonju. Dan karena polisi masih mencurigai Tae-hun, jadi semalam Tae-hun sebenarnya sempat pulang, terkejut melihat foto dan lukisan Yeonju sudah disobek. Namun Wati tiba-tiba muncul macam orang gila, memberikan tiket ke Amerika, bahkan memaksa Tae-hun meminum obatnya. Tapi karena Tae-hun merobeknya, ia pun menjatuhkan gelas itu. Ya, Tae-hun sangat takut kepada ibunya, dan itulah yang membuat kejiwaannya terganggu. Meskipun begitu, ia memohon agar barang di kotak itu diberikan kepadanya. Namun Wati nggak peduli, bahkan berjalan di atas pecahan gelas itu. Kembali ke sekarang, suara bel berbunyi sehingga Sohean terbangun mencoba berteriak. Tentu saja psikopat ini segera membekapnya sambil menjelaskan kalau ia sudah memasang peredam di rumah itu. Ya, Miri yang curiga dengan rumah tersebut mencoba menekan belnya. Namun Kyungja tiba-tiba mengabari bahwa polisi sudah menemukan pelaku yang membunuh Yeonju. Jadi harusnya Sohe sudah aman. Ya, sekarang polisi menggeledah kosan Gwangju, membuat Gwangju hanya bisa terdiam saat polisi membuka kopernya. Karena isi koper itu adalah semua tentang kasus pembunuhan berantai, mulai dari pita sampai artikel pembunuhan, bahkan surat yang ditujukan untuk Ibu Jiun. Karena itu, Miri pun segera memastikannya agar dapat menyelamatkan Sohe. Namun, ya, kata-kata itu sudah cukup untuk meyakinkan Miri bahwa bukan Gwangju pelakunya. Nah, alasan Gwangju dituduh karena dialah yang terakhir bersama Yeonju. Namun Gwangju menjelaskan kalau malam itu ia hanya menjalankan tugasnya sebagai satpam dengan mengantar Yeonju yang mabok pulang ke rumah. Dan untuk barang-barang di koper itu, ia mengumpulkannya karena lagi menulis novel tentang misteri pembunuhan berantai tersebut. Ya, inilah alasan Gwangju pindah ke apartemen itu untuk mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan sang pelaku. Saking obsesinya, ia hafal detail kasus mulai yang pertama sampai sekarang. Hanya saja ia penasaran siapa yang menuduhnya sebagai pelaku. Jadi 3 jam sebelumnya, Wati menerima telepon dari seseorang yang nampak punya luka di lengan bahwa psikopatnya adalah Gwangju. Karena itu, Wati pun ke rumah Gwangju menemukan isi koper itu sehingga ia pun segera melaporkannya. Beralih ke Miri yang bingung karena pihak apartemen menjelaskan kalau rumah 405 adalah milik Wati. Tapi sekarang gak berpenghuni, di mana Jiun tiba-tiba mengabari bahwa polisi sempat mencurigai Tae-hun, membuat Miri yakin bahwa anak Wati itulah pelakunya. Kyungja sendiri berusaha membujuk suaminya untuk mencari Sohe, tapi Kang Sik yang punya harga diri tinggi ini malah gak peduli sehingga ya, Kyungja mulai ngungkit kalau mereka lah yang mengungkap beberapa kasus sebelumnya. Bahkan ngaku kalau ia benar-benar menyesal mundur sebagai polisi. Toh Kang Sik sama sekali gak curiga dengan laporan kecil mereka. Tapi karena Kang Sik beneran gak menggubrisnya, Kyungja pun langsung mencekiknya. Gak berapa lama, Miri melihat Wati diam-diam membuang sampah sehingga ia pun segera memeriksanya. Di saat yang sama, Jiun menemukan kalau air di rumah 405 itu berputar.
yang artinya ada orang di dalam. Sementara Miri sangat terkejut setelah menemukan barang-barang psikopat di kantongan itu, mulai dari jaket hitam, foto, lukisan, sampai barang-barang Yeonju. Ia juga menemukan brosur ayam yang belakangnya berisi jadwal lengkap Sohee. Ya, saking obsesinya, psikopat ini mencatat detail kegiatan Sohee, dan secara kebetulan Wati muncul, sehingga Miri pun memaksanya untuk membuka rumah itu. Kalau tidak, ia akan melaporkannya ke polisi. Masalahnya, psikopat yang melihat Sohee terbangun lagi-lagi mencekiknya. Untung lilinnya belum habis, sehingga ia belum dibunuh. Sementara Wati malah nggak bisa membuka pintunya, karena rupanya si Taehoon sudah mengganti kuncinya. Wati pun segera pulang, tapi Kyungja akhirnya datang. Gak pakai lama langsung menghancurkan pintunya. Sementara Wati gak sempat lagi ngambil kunci, karena polisi membawanya ke kantor. Akibat Wati terbukti sempat membuntuti Yeonju. Sementara mereka yang masuk segera mencari Sohee, namun si kunyuk tiba-tiba nelpon, membuat Miri kesel aja. Jadinya si kunyuk pun mencari sendiri dan akhirnya menemukan sertifikat rumahnya. Nah, Jiun yang teringat kalau airnya tadi berputar, yakin kalau Sohee disembunyikan di WC. Sayangnya psikopat sudah memindahkannya, sehingga Kyungja yang mencari di balkon. Ya, Taehoon memang sudah menunggu di sana, membuat mereka sangat panik, di mana psikopat pun cerita bagaimana ia membunuh Yeonju. Jadi setelah Gwang Yu pulang malam itu, Taehoon tiba-tiba masuk dan menyuruh Yeonju diam. Tapi bukannya takut, Yeonju justru marah, yakin kalau Taehoon yang mencuri fotonya, bahkan membunuh anjingnya. Taehoon sih jujur kalau bukan dirinya yang membunuh anjing itu, meminta Yeonju mengerti bahwa mereka tuh sama-sama saling cinta. Buktinya waktu ia menunjukkan anunya, Yeonju memberi nasihat perhatian dan gak melaporkannya kepada polisi. Namun ya, Yeonju gak melapor karena ingin memanfaatkan kelemahan Taehoon biar Wati gak menagih sewa kosannya. Karena itu Yeonju pun buru-buru pergi, namun Taehoon langsung menghajarnya. Nah, di masa lalu, Wati yang selalu memaksakan keinginannya kepada Taehoon membuat Taehoon selalu dihukum, di mana saat itu Taehoon gak bisa main piano, sehingga Wati menguncinya di balkon. Namun ya, sejak saat itu ia merasa dengan melihat darah, hatinya terasa sedikit lega, membuatnya ingin selalu membunuh Wati. Tapi karena takut, ia melampiaskannya dengan cara lain, yaitu menakut-nakuti wanita lain. Dan sekarang Yeonju yang harusnya menjadi orang yang dicintainya malah nampak seperti ibunya yang dibencinya, sehingga ia pun mencekik Yeonju pakai pita kado itu hingga tewas. Nah, kembali ke masa sekarang di mana Miri bertanya tentang Ribbon Man, tapi Taehoon ngaku bahwa dirinya lah psikopat itu. Kan Miri jadi emosi dan gak percaya, toh 20 tahun lalu Taehoon masih bayi. Lalu ya, mereka memang sengaja mengalihkan Taehoon. Sialnya, Miri yang ingin merebut pisau malah ditendang, sehingga Kyungja pun membalasnya. Bodohnya, bukannya mengikat psikopat itu, Kyungja malah ngurusin Miri. Jadinya membuat Kyungja pingsan dan Taehoon bebas melakukan apa saja. Di saat yang sama, polisi akhirnya menerima laporan penculikan itu, membuat Kang Sik panik karena Kyungja gak ngangkat teleponnya. Masalahnya, psikopat ini ingin membunuh Miri dengan cara yang sama, sedangkan yang lain diikatnya di luar. Sadar kalau Miri dalam bahaya, mereka pun teriak sehingga Taehoon gak sempat membunuh Miri karena ia ingin menyelesaikan kedua orang ini dulu. Namun ya, Miri ternyata pura-pura pingsan. Sayangnya psikopat ini masih juga belum mati. Untung Kyungja berhasil melepas ikatannya, di mana Jiun ikut membantu mencekik. Namun melihat Sohee tak sadarkan diri di lemari dapur, Miri tentu sangat marah. Sialnya, psikopat ini masih punya tenaga, bahkan membanting Miri hingga tak berdaya, membuat Kyungja gak ada pilihan selain memukulnya pakai apar. Di mana kali ini mereka segera mengikatnya biar gak ngamuk lagi. Dan melihat Sohee masih hidup, mereka jelas sangat lega. Dengan begitu, Sohee dilarikan ke rumah sakit, sementara psikopat ini tertangkap. Anehnya, Taehoon nampak tersenyum melihat seseorang.
dan Miri yang menyadarinya mencari orang yang dimaksud, tapi yang ada di sana adalah psikiater ini. Yah, ada dua orang yang mencurigakan, tapi anehnya Dojin pergi sambil tersenyum. Jadi sebenarnya psikiater yang menangani kejiwaan si Taehoon adalah Dojin, di mana saat itu Taehoon cerita bagaimana ketakutannya dengan wanita yang disebabkan oleh ibunya. Dan suatu hari ketika ia pesan minuman, seorang kasir malah merendahkannya sebagai si cupu yang banyak mau hanya karena ia salah menyebut nama minuman. Awalnya ia berusaha bertahan, tapi saat pulang ia menerima paket aneh yang berisi buku psikopat yang asli. Ya, di buku itu psikopat menulis semua pengalamannya ketika membunuh korban, lengkap dengan simpul khusus menggunakan pita merah. Dan di akhir catatan tertulis kalimat ini. Seketika Taehoon sangat bahagia karena pengalaman itu membuat perasaannya menjadi superior sebagai seorang pria yang harusnya ditakuti wanita. Karena itu ia pun mencobanya dengan menculik si kasir. Yah, dialah gadis bernama Lee, korban yang ditemukan sebulan lalu, di mana ketakutan di ujung kematiannya membuat Taehoon bahagia dan ketagihan, sama seperti psikopat asli yang entah karena apa ingin membunuh Ji-un. Namun saat itu Ji-un berhasil mengambil gunting kuningnya lalu melepas ikatannya, sehingga saat psikopatnya datang, ya itulah yang menyebabkan tangan psikopat asli terluka. Sialnya Ji-un tetap tertangkap dan akhirnya dibunuh. Nah, Miri yang bangun setelah dirawat ingin segera ke kantor polisi karena Taehoon pasti tahu siapa psikopat aslinya. Tapi Kyungja mencegah karena harusnya Miri istirahat dulu. Di saat yang sama Sohee sangat lega karena anaknya berhasil diselamatkan. Tapi saat keluar Ji-un yang muncul langsung marah dan memeluknya. Harusnya sejak awal Sohee cerita kepadanya. Dengan begitu, Kyungja yang juga tahu memberi semangat kepada Sohee, meminta agar Sohee meminta bantuan mereka jika kesulitan. Masalahnya sekarang, Miri bingung mengapa uangnya tiba-tiba berkurang, bahkan gaji si kunyuk belum masuk. Karena itu, ia buru-buru pulang mencari, namun teringat si kunyuk mencari sesuatu sebelumnya. Ia pun segera memeriksa sertifikat rumahnya dan dugaannya benar. Jadi sebenarnya Heso mendekati si kunyuk untuk menjual kafenya. Makanya akhir-akhir ini si kunyuk jadi pelayan di sana untuk latihan dan memastikan kalau kafenya beneran ramai. Padahal mah orang-orang yang datang itu sudah dibayar oleh Heso, yang artinya si kunyuk ini tertipu.